Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, eh, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Kali ini pertanyaan bukan mengenai teknis budidaya kelapa sawit, tetapi sebelumnya yaitu dalam rangka membeli lahan untuk budidaya kelapa sawit tampaknya. Jadi ada pertanyaan dari Pak Peri namanya. Pak, mohon kira-kira begini saya rangkum pertanyaannya. Kemudian background ini juga untuk menggambarkan pertanyaan tersebut. Pak, saya mau membeli lahan, ada dua pilihan, mohon membantu memilihkan. Nah, satu, lahan yang sering tergenang banjir. Sering tergenang banjir, lahan ini luasnya 3 hektar dan ditawarkan semua 70 juta sampai 80 juta. Nah, yang kedua, tanah darat, tanah darat seluas 1 hektar ditambah 7 tumbuk. Nah, 7 tumbuknya nggak ngerti juga saya, 7 tumbuk, tapi berarti 1 hektar lebih sedikit ya. Itu harganya sama, kira-kira 80 juta. Nah, ini kira-kira pilih yang mana, Pak? Oh, ini ya sebetulnya pertimbangannya itu kan kalau yang daerah banjir dengan uang yang sama dapat luas 3 hektar. Tapi kendalanya banjir. Di sini dia nyebutkan juga banjirnya itu seberapa dalam, kemudian bagaimana, ini kan juga belum, tapi daerah apa ya umumnya seperti itu. Kemudian yang kedua, tanah darat aja sedikit ya. Semua itu kan mesti begitu. Yang tergantung situasinya, makanya setaranya 3 hektar yang banjir sama 1 hektar yang tidak ada masalah, kira-kira kan begitu. Kalau saya, makanya sudah saya jawab di situ. Kalau saya jawab yang nomor 2, yang nomor 2, yang sedikit itu. Jadi yang tanya beliaunya kan, "Bapak itu yang 2 ya?" Tapi kan dapatnya sedikit. Nah, tapi belum saya jawab lagi, inilah makanya video saya jawab ini. Ya sedikit, tapi kan kalau dikelola itu kan pasti hasilnya lebih lebih pasti daripada yang nanti banjir kesulitan. Nah, jadi saran saya, ini kan pemikiran saya. Nah, jadi kalau saya milih yang nomor 2, ya. Meskipun itu lebih sempit, lebih sedikit dapatnya cuma 1 hektar. Karena sudah tidak menjadi masalah menanam kelapa sawit secara teknis. Nah, ini kan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ada. Ya kalau yang 1 hektar ini insya Allah 1 hektar lebih sedikit tadi ditanami tidak begitu masalah. Kuncinya Pak Perinya ini harus menggunakan bibit unggul bersertifikat. Nanamnya harus benar ya. Maksudnya jangan terlalu rapat. Nah, kan gitu nanti karena lahannya sempit, nafsu pengen punya luas, malah nanamnya rapat ya sesuai standar yang ada. Kalau pelepah panjang ya 128, pelepah yang pendek 143 kan gitu. Sehingga tidak terasa nanti dalam waktu 1 tahun sudah mulai keluar bunga, kastrasi, nanti panen sudah 30 bulan 1 tahun. Sudah targetnya itu jelas didapatkan. Perkara mau menambah hasil, itulah nanti untuk modal hasil berikutnya. Ya, harus sabar. Nah, itu mendapatkan lahan yang bagus tidak mudah. Nah, itu.
Kemudian yang kedua, alasan yang kenapa tidak ngambil yang daerah banjir. Nah, daerah banjir kan daerah yang marginal. Ya, nanti kalau banjirnya berkelanjutan, nggak jelas. Misalnya sering banjir lebih dari 20 hari, itu bisa mengakibatkan tanaman bisa mati, ditanam nggak hidup. Nah, kan gitu. Ini harus diperhatikan. Nah, kami sering lihat daerah banjir ini, kami sering lewat situ udah hampir 15 tahun, bisa jadi kebunnya nggak jadi-jadi. Ya karena sering kebanjiran mati, nanti disisip lagi, banjirnya nggak menentu, nanti umur berapa, tapi kalau pas tinggi ya biasanya aman, tapi waktu masih TBM itu kan sangat riskan, sering mati. Sehingga harusnya 3 tahun udah panen, ini 10 tahun belum jadi kebunnya. Nah, memang sifat manusia itu pengen yang luas, pengen yang apa, sayang. Belum lagi nanti kalau yang banjirnya itu adalah banjir yang sedang-sedang, itu pun tidak mudah, nanti tergenang tanamannya kuntet, perlu biaya yang lebih banyak lagi infrastrukturnya, nanti kegiatannya di apa, tapak kuda, di Punggung, nah gitu. Kemudian airnya bikin saluran drainase yang bagus, kemudian tadi sering banjir, ternyata harus dibenteng, cari outlet, jadi lebih lebih rumit lagi. Ya, kecuali memang, untuk agak spekulasi ya diiseng-iseng mau dipelihara duitnya lebih ya nggak apa-apa kan gitu. Nah kalau duitnya lebih gitu, jadi untuk, mudah bisa dikembangkan kalau tidak ada lahan yang lain. Karena nanti biayanya lebih banyak gitu, dari infrastruktur, dari pengolahan yang lain lebih ribet lagi. Belum lagi nanti akses jalannya, panennya gitu. Jadi jelas ya pilih yang mana. Nah gitu. Dalam hal ini kalau kita mau menanam, eee, kelapa sawit itu. Tadi sudah saya kasih tahu, kami sarankan pilih yang apa, tanah darat tadi, kemudian caranya bibitnya yang betul, perawatan yang betul, ya lumayan insyaallah sebentar untuk modal berikutnya sambil cari yang lain, menjadi lebih sukses. Itu menurut saya, itu. Kecuali orang menerima tantangan yang, sulit, biayanya berlebih, ya silahkan saja gitu. Jadi itu pemirsa, jawaban dari saya untuk Pak Ferry Ardiansyah nampaknya, kalau mohon maaf kalau lupa saya. Nah, jadi itu, saran saya dan alasannya. Oke, mudah-mudahan bisa diterima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.